Iwet, yang suka geng duet itu baik-baik deh sama gue. Kemarin kan gue berkeluh lu kayaknya udah mulai sebel ya sama gue ya? Mau siaran sama Lucy Wiryono aja? Yang pinteran gitu. Kayaknya lu udah mulai bosen ya? Maraton nggak tahu, lampu nggak tahu, apa nggak tahu. Lo tuh hari ini ya, tumpahan kekesalan lo tuh menurut gue kayak, boleh nggak sih lain kali tuh cek dulu sebelum lo ngomong gitu. Iya, oke. Bener nggak tapi gue? Bener. Ini tuh kayak netizen lagi nyampah di dalam sebuah lapak yang penontonnya banyak gitu. Iya sih, gue tuh hari ini, iya. Iya Aku kurang tidur. Nah kan, ini nih kalau nggak lo lagi flu, lo kurang tidur, gini kejadiannya pasti langsung. Kurang tidur. Udah gitu ya, Iwet. Lo nggak mau nanya keadaan gue pagi ini gimana? Ayo, udah kamu gimana kabarnya, Yang? Mood gue lagi berantakan sejujurnya. Hidup lu mah cuman meeting, lu nggak ada yang baru dari hidup lo. Kalau gue tanya lu ngapain aja? Meeting. Kenapa lu berantakan? Ya nggak bisa gue ceritain juga. Tuh kan, capek nggak nanya sama orang tuh, gimana kabar lo? Gue nggak baik-baik aja. Maksudnya gimana? Tapi gue nggak bisa cerita. F you. Fun you kan maksudnya kan? Iya. Itu apa sih yang lo lipat-lipat serbet? Terbet. Iwet, gue mau mengucapkan terima kasih boleh sama geng duet. Ya, baik-baik banget. Kenapa tuh? Kemarin kan gue berkeluh kesah bilang kalau foto gue di Wikipedia sama di Google, Ya. Terus mereka tuh ada satu yang gini, Om Dave, aku tahu caranya mengganti foto Om Dave di Wikipedia. Yang mana yang Om Dave pengen ganti? Pengen diganti pakai apa? Gue kirim lah foto-foto kita yang buat YOLO itu gue kirim, yang gue pakai jaket ada gambar dinosaurus sama pakai pita. Gue gini, aku pengen ganti pakai ini. Tunggu ya Om Dave ya, kayaknya bisa. Terus 2 jam kemudian dia gini, Om Dave puji Tuhan, bisa nih. Bentar lagi Om Dave cek foto-fotonya udah ganti. Jadi foto-foto yang kayak keluar dari JKT Timotius sudah nggak ada lagi? Masa? Udah ganti. Ih sedih gue, padahal itu mah bagus loh menurut gue. Gila lo, gue baru sulam alis. Baik loh. Yang suka ngedengerin kita tuh baik. Punya temen tuh gitu, Wet. Terus ada satu, terus sama gue belajar teknologi kemarin. Gara-gara pendengar duet juga. Kemarin kata gini, Om Dave masih pengen baca buku Start With Why, Simon Sinek. Gue gini, pengen. Terus gini, aku punya e-booknya, kata dia. Ya. Aku kirimin ya. Nah, gue nanya dong. Nanya deh, kalau e-book gitu bacanya di mana? Gue gitu. Terus dia bacanya tuh di website ya. Terus dia gini, enggak Om, nanti aku kirimin Google dokumen, nanti Om Dave baca di aplikasi bawaan handphone namanya Book. Terus dia bikinin video tutorial. Terus gue cobain, bisa. Oh gitu. Jadi itu akan menjadi bacaan e-book pertama dalam hidup gue loh. Sebentar ya. Terima kasih banyak untuk geng duet yang sudah mengubah fotonya Dave. Zepa bilang gini, tapi profil Wikipedianya masih lama kak, barusan aku cek. Hah? Ya, profil Wikipedia lu belum update. Udah capek ah. Masih foto alis Shinchan gitu gue ya? Iya. Tapi foto dinosaurus ada kan? Ya ada, tapi foto alis Shinchannya juga masih ada. Tahu ah, capek gue ngurusin begituan. Capek gue sama negara ini. Loh. Udah gitu ya, semalam sebenarnya sumber kekesalan gue adalah ini. Gue harus top up asuransi gue, Wet. Ya nggak apa-apa dong. Nggak ada duitnya.
Lihat nggak tuh? Kenapa seseorang itu marah-marah? Penyebabnya adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya apa? Ini bukan masalah kurang tidurnya, bukan. Ini masalahnya dia mesti bayar asuransi, tapi uangnya nggak ada. Gue tuh gak habis pikir loh, kenapa sih harus di top up? Karena katanya peraturan dari pemerintah. Nah ini deh, mendingan ngatur lampu nguing-nguing daripada ngurusin asuransi gue, gak ada duitnya. Bentar deh, di top up tuh maksudnya gimana sih? Jadi nilai katanya secara menyeluruh, lu cek deh investasi lo. Kan katanya per September ini ada kenaikan biaya asuransi. Oh, oke. Sehingga akhirnya mesti nambah gitu. Iya, cek deh teman-teman. Hah? Preminya. Iya. Oh, gitu. Tuh naik 30%. Tuh, teman-teman yang pada punya asuransi, coba dicek deh. Bener nggak? Iya. Ya, karena klaimnya tinggi. Jadi kemudian akhirnya naik inflasi medis, Kak, gitu. Aku juga naik 400.000. Merata katanya. Bener tuh. Ya udah, dibayar. Ya mau nggak mau harus dibayar, namanya asuransi bagaimana? Justru itu seperti yang lu bilang di kemarin itu, ternyata kita tuh kalau harus, if we need to spend our money for something yang kita nggak bisa pegang, kita tuh kesel ya, kayak bayar asuransi. Coba kalau lu beli Avoskin, happy kan? Iya, karena barangnya ada. You spend your money, lu terima barangnya. Perkara Avoskinnya bakal lu pakai apa enggak kan? Ih seneng ya gitu. Tapi coba kalau misalnya bayar asuransi, bayar PBB, bayar uang sekolah anak. Itu makanya yang di tangan sekolahin. Kayaknya bulan depan. BPJS juga naik nggak? Aduh, nggak tahu gue. Lu nggak punya BPJS ya? Punya, tapi kan gue dibayarin kantor semuanya. Kantor lo nggak mau nambah orang yang? Kalau gue pusingnya gitu. Kalau lo kan bayar buat diri lo. Ya, kalau gue di kantor pusing gue adalah satu kantor harus dibayarin. Lu tuh makanya berfaedah dikit jadi teman daripada sibuk ngajakin gue maraton. Mendingan lu ngajakin gue kerja di mana gue bisa mendapatkan coverage asuransi. Kalau ntar lo kerja lo nggak seru lagi, nggak lucu pasti. Kayak lu ya. Banyak masalah tapi nggak bisa cerita ya. Bawaannya rungsing mulu tapi juga nggak ada solusi gitu. Ya nggak? Nggak apa-apa. Jadi minimal pagi ini aku cuma mau ngingetin teman-teman, dicek ya premi asuransinya. Apabila ada kenaikan, segera diurus. Karena katanya kalau nggak diurus, asuransi kita itu bisa relapse ya, lapse. Ya. Gitu. Ya. BPJS kesehatan nggak naik katanya gitu. Gue kesehatan. Ceris nanya, Kak Iwet kenapa kok sama teman sendiri nggak bisa cerita? Nggak bisa. Jangan Ceris, soalnya Iwet itu masalah hidupnya kadang berat. Nah, oke, gue punya topik. Gue punya obrolan. Berangkat dari cerita lo. Kayak gini nih. Lo kan sedang punya kegundah gulanaan. Ada punya problem. Biasanya kan orang gitu ya, kalau punya problem, apa sih yang kita lakukan? Curhat sama temen. Ya, biasanya begitu. Biasanya begitu. Tetapi ada beberapa cerita hidup, masalah hidup yang nggak bisa diceritain ke orang. Iya apa enggak? Iya. Apakah yang baik kita lakukan saat kita terjebak dalam situasi itu? Ketika kita lagi punya masalah tapi tidak bisa bercerita, gitu. Iya. Yang harus dilakukan apa? Iya. Yang biasanya lo lakukan apa? Kalau gue biasanya diem dulu. Gue ngurung diri. Jadi gue renungin. Sebenarnya gini, gue membiarkan diri gue untuk I need my time alone dulu. Kalau gue punya satu masalah yang perlu gue urai dan perlu gue pikirkan, gue nggak diganggu sama sekali. Bener-bener gue sendirian dan gue pikirin tuh di situ. Mungkin nggak pikirin bener-bener yang gue pikirin gitu ya, tapi kayak apakah gue olahraga atau gue jalan-jalan. Jalan-jalan bukan ke mall ya. Tiba-tiba gue trekking misalnya.
atau gue diam, nggak ngapa-ngapain, sampai gue tiba-tiba dapat kayak, oh ini harus gue lakuin, gitu. Hmm. Gitu. Biasanya gue seperti itu. Jadi gue bukan tipe yang cerita sama orang, karena berkali-kali gue cerita. Tadi ada yang nanya kan, kenapa Kak Iwet nggak bisa cerita? Kenapa? Karena berkali-kali gue cerita, lalu kemudian yang terjadi adalah akibatnya salah. Hmm. Orangnya cerita lagi ke orang lain. Iya, memang biasanya begitu. Ya, dan ketika lo bilang bahwa itu artinya temennya nggak bisa dipercaya, manusia nggak ada yang bisa dipercaya, sayang. Memang. Nggak ada yang bisa dipercaya. Ya, karena manusia itu sumber kekecewaan. Ih, Abu Marlo ya ini ya, bijak banget. Abu Dhabi. And you know what? Kan we do that ya. Kalau kita mau cerita sesuatu yang confidential, apa sih kalimat yang kita gunakan? Jangan bilang-bilang ya, Bo. Jangan cerita siapa-siapa ya. Hush ya. Sementara otak kita kan tidak bisa memproses kalimat negatif ya. Ya. Jadi kata jangan itu deducted in our brain. Yang diserap oleh orang yang mendengar adalah cerita ke siapa-siapa ya. Tiba-tiba diluted gitu ya. Tiba-tiba kata jangan tuh hilang. Iya. Jadi semenjak itu gue nggak pernah lagi cerita. Dan kalau gue perhatiin gitu ya, lo perhatiin deh guys, banyak banget informasi-informasi yang lo dapetin gitu, kayak sesuatu yang lo tahu kalau ini seharusnya nggak di-share sih sama orang ini, tapi lo dapet, dan di situ kan lo makin gini, wah ngeri juga ya kalau gue cerita masalah gue, karena pasti nyampe kemana-mana, pasti nyampe. Yes, jadi gantilah kalimat jangan cerita siapa-siapa dengan kalimat yang konotasinya positif. Seperti saran teman-teman, keep it between us ya. Jaga rahasia ini ya. Walaupun resikonya tetap masih ada. Yang lucu adalah cara teman-teman menjawab pertanyaan kita tadi, Wet. Kalau nggak bisa cerita, what do you do? Mulai dari berdoa, meditasi, olahraga, naikin beban saat olahraga, lari, mempercepat pace, sampai ke pasang musik, terus joget-joget, tutup kamar terus teriak, journaling, tulis di kertas, abis itu kertasnya dibakar, ada yang bilang ngudut, ada yang bilang tidur, ada yang bilang keketawaan, ada yang bilang karaoke, teriak-teriak, nyanyi, stay away from the crowd, gitu. Macem-macem loh. Ada satu lagi, kadang-kadang suka ada, gue kan pernah bikin tuh konten itu ya, ketika lagi ada masalah, diam dulu deh. Ya, karena kadang-kadang di dalam diam itu lo akan menemukan solusinya. Kan gitu ya. Terus banyak tuh yang tulis di kolom komen gue bilang kalau aku cerita sama pasanganku, makanya punya pasangan Kak, gitu ya. Gue sih gue nggak menanggapi bahwa ya urusan gue kali gue nggak punya pasangan, bukan part itunya. Tapi gini, pasangan itu iya bisa lo ceritain, tapi apakah lo akan kemudian mendapatkan solusi? Tidak. Apakah lo kemudian akan merasa lebih plong? Mungkin iya, tapi itu masalah masih ada. Iya. Ya, sama satu lagi, ketika lo menjadi pasangannya atau orang yang diceritakan, orang ketika bercerita itu cuma mau didengar, nggak usah memberikan solusi di situ. Karena kadang-kadang ketika lo memberikan solusi, lo suka gini juga. Iya. Karena nggak mudah lo, Bo, mendengarkan cerita. Ketika lo bilang sabar ya, itu juga buat orang yang lagi punya masalah kayak nggak bisa nyet, gue nggak bisa sabar gitu. Iya. Ya, atau bingung loh, jadi orang yang diceritain tuh. Iya. Gue harus bereaksi apa ya? Menunjukkan empati, nggak semua orang loh bisa menunjukkan empati dengan tepat. Iya. Coba nggak? Betul. Makanya ya, saran gue daripada berkomentar kayak sabar ya, buat orang yang lagi menghadapi cobaan hidup, dibilangin sabar tuh kesel loh. Iya. Coba ganti deh. Coba ya. Misalnya, lu lagi cerita. Coba. Lu cerita. Coba. Iya nih, mesin kopi gue rusak. Udah berapa bulan, gue lagi nggak punya uang, nggak bisa gue benerin nih mesin kopinya. Ayam ya? Ayam ya?
Daripada kan Ulang lagi. Lu jawab ayamnya ya gitu ya. Oke. Iya nih mesin kopi gue lagi rusak, gue lagi nggak punya duit lagi, jadi nggak bisa gue beresin deh nih mesin kopi gue. ayam ya. Ayam. Daripada sabar ya. Hah? Kurang sabar apa gue? Iya. Susah loh. Menjadi orang yang mendengarkan aja tuh juga menurut gue susah. Lu mau ngopi berapa cangkir sih hari ini? Kenapa sih, Bo? Oh, sama satu lagi. Tuh lu dikasih ayam. Makasih ayamnya. Ada yang nge-DM gue nanya cangkir lo yang warna-warni itu belinya di mana? Jawab. Gue dikasih, Bo. Dikasih siapa? Dia beli di mana? Luar negeri. Dikasih sama Hanum, Krisnina Maharani Hanum. Siapa dia? Ada bisnis director gue. Oh. Dia kasih ke gue, dia bilang ini buat minum teh gitu katanya. Terus ya udah, ini hadiah ulang tahun gue 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya, emang gemes cupnya gemes. Dia nggak tahu beli di mana. Oke, stop asking me the question. Ini nggak ada yang mau ganti. Ini bisa loh di branding. Gila branding. Tapi bener nggak? Oh iya, gua nggak mau ya. Acara siaran kita mendadak di sini ada apa gitu lewat kayak podcast itu pusing tau nggak lo ngelihatnya kayak billboard di halte. Kalau gue kan di Mac gue, karena Mac lo nggak kelihatan lo pakai bando. Najong. Ada mereknya di sini. Gue mau bikinin bando yang ada layarnya di sini. Jadi lo pakai bando sambil di sini logo-logo ganti-ganti gitu bisa tuh. Nah, itu saran gue tuh daripada mobil lu pakai klakson nguing-nguing, mendingan yang nyetir pakai bando. Minggir gitu. Ada tulisannya jalan kayak di highlight. Nggak kelihatan dong, Nyet. Sekalian aku mau ngingetin nih teman-teman yang nonton geng siaran pagi, podcast Yolo mau bikin meet up loh. Ikutan dong. Tanggal 14 September. Hari Minggu, kita yoga sama yoga. Gratis ya? Gratis. Tuh, gratis. Daftar dong, yang. Tapi itu cuman buat 50 orang, jadi mesti buru-buru. Di Urban Forest. Iya, Urban Forest. Ya, silahkan. Iya. Nggak usah bayar, karena kita udah cariin sponsor. Apa sponsornya? Sido Muncul. Sido Muncul Natural. Iya, Sido Muncul Natural. Jadi teman-teman nggak usah bayar. Yang bayar Sido Muncul. Nah, tapi nanti baik ya sama kita ya. Kalau pas event, posting tag Yolo sama tag Sido Muncul juga. Supaya besok-besok kalau kita dapat bikin event, kita bisa cari sponsor, kliennya happy. Gitu. Kata Sido Muncul gini, gue udah nggak perlu di tag-tag, lu beli aja produk gue. Ya nggak boleh gitu. Tapi kan dia bayarin event kita. Jadi kan yang datang nggak perlu bayar. Gitu tuh aturan main kehidupan yang. Ya juga produknya nggak mahal sampai sejutaan. Iya. Juga bagus buat lo. Iya, gitu ya. Nanti yang ngajar yoga. Iya. Oh, oke. Jadi kita yoga bareng tuh. Kan teman-teman suka pada minta tuh, meet up dong. Nanti kita bikinin nih, meet up sambil yoga. Sadly kali ini hanya baru diselenggarakan di Jakarta. Karena banyak juga yang tuh Jogja dong, Bandung dong, Surabaya dong. Nanti ya. Daftarnya di nanti gue takut violation. Apa? Di akunnya @yolopodcast. Iya. DM ke situ ya guys ya. Yes.